Kembali lagi bersama saya di Audit News. Saya Jasmine Nadira Sabiha dengan NIM 23043111020. Kali ini saya akan memaparkan materi tentang audit. Nah, di layar sebelah saya ini sudah ada pertanyaan terkait audit. Apa sih itu auditing? Auditing adalah proses pengujian untuk menyesuaikan asersi ataupun pernyataan ataupun kegiatan dengan standar yang berlaku. Lalu nantinya hal tersebut akan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Jadi pihak-pihak yang berkepentingan ini adalah pihak yang menerima dari laporan si auditor, seperti itu. Nah, contoh sederhananya seperti apa sih? Nah, contoh sederhananya itu kita bisa lihat di lingkungan kita sehari-hari. Misalnya, kalau kita lagi jadi pengen panitia 17-an, berarti kan kita tahu untuk menjadi panitia 17-an itu kita mempunyai iuran atau anggaran, misalnya sebesar 500.000. Tapi ternyata setelah kita cek itu, ada sisa uang 50.000. Nah, sisa uang 50.000 itu patut dipertanyakan dan juga patut diuji oleh seorang auditor. Menurut sumber informasi yang kita dapatkan, asersi itu penting dan berguna banget loh buat keberlangsungan proses auditing. Nah, tapi dengan syarat bahwa asersi tersebut itu memiliki standar sebagai acuan. Nah, standarnya itu berarti klaim atau pernyataan dari pihak manajemen. Nah, dari klaim atau pernyataan pihak manajemen ini, mereka juga menggunakan yang sudah ditetapkan dari IAASB dan diadopsi oleh Standar Auditing Nasional, yaitu SPAP. Oke, baik, sekarang kita ke selanjutnya nih. Ada berapa sih tahapan audit menurut ISA? Nah, tahapan audit menurut ISA itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah penilaian risiko, tanggapan terhadap risiko, dan juga pelaporan. Nah, kita langsung ke praktiknya saja nih. Di contoh sederhananya itu adalah toko kue manis yang ada di layar sebelah saya. Nah, toko kue manis ini terdeteksi bahwa dia melakukan pencatatan kasnya secara manual. Berarti sistem digitalnya ini tidak ada ya. Nah, kita bisa melihat nih kalau kita sudah tahu tahapan pertama penilaian risikonya itu adalah bahwa toko kue manis ini melakukan pencatatannya secara manual, ya kan, yang berakibatkan bisa terjadi rawan atau rawan salah pencatatan ataupun kehilangan data-datanya, seperti itu. Nah, lalu di tahapan keduanya ini adalah tanggapan terhadap risiko. Nah, tanggapan terhadap risiko untuk toko kue manis itu seperti apa sih? Nah, tanggapan terhadap risiko untuk toko kue manis itu bisa terjadi kita harus mencocokkan saldo kas akhirat tersebut dengan pencatatan manual. Atau kita bisa juga mencocokkan antara nota-nota pembelian atau pemasukan tersebut dari juga laporan-laporan keuangan yang ada pada di toko kue manis, seperti itu. Lalu tahapan terakhir apa? Tahapan terakhir itu adalah pelaporan. Nah, tahapan pelaporan ini kan berisi opini auditor, yang berarti toko kue manis ini akan diberikan opini oleh seorang auditor. Nah, kalau dilihat dari penilaian risikonya, lalu juga tanggapan terhadap risiko, auditor bisa menyimpulkannya dengan wajar dengan pengecualian. Nah, kenapa wajar dengan pengecualian? Karena kita bisa lihat kalau laporan keuangannya semuanya wajar. Tapi ternyata sistem pengendalian internalnya terlalu lemah. Nah, itu yang menjadi pusat dasar pengecualiannya, seperti itu. Nah, dari ketiga hal tersebut, untuk tahapan-tahapannya, yang paling penting itu adalah penilaian risiko. Kenapa penilaian risiko? Karena penilaian risiko itu bisa menjadi fondasi awal audit dan kita bisa menyiapkan ataupun menyusun strategi audit tersebut dengan baik dan benar. Oke, baik, selanjutnya kita akan
melanjutkannya lebih mendalam tentang laporan auditing. Apa sih itu laporan auditing? Laporan auditing itu adalah laporan yang berisikan opini auditor terkait penemuannya di lapangan. Nah, kalau misalkan kita membahas nih secara laporan keuangan ya. Nah, kalau laporan audit dalam laporan keuangan itu dia punya standar audit apa sih? Nah, biasanya kalau laporan audit dalam laporan keuangan itu punya SA 700 revisi 2021. Nah, SA 700 ini membahas tentang membentuk opini dan juga melaporkan atas laporan keuangan. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya itu seperti kita memberikan opini wajar tanpa pengecualian. Nah, opini wajar tanpa pengecualian ini kan berarti kita menyajikan laporan keuangannya secara wajar ya, secara dalam semua hal yang material tanpa adanya si pengecualian tersebut. Nah, kalau misalkan untuk standar audit yang lain untuk dalam laporan keuangan ya, untuk konteks laporan keuangan, ini ada juga yang namanya SA 705. Nah, SA 705 ini lebih ke memodifikasi opini. Nah, modifikasi opini itu contohnya seperti apa sih? Contohnya itu kayak opini wajar dengan pengecualian. Nah, kalau yang kita tadi bahas itu ada dasar pengecualiannya kan untuk toko kue manis. Nah, ini sama halnya untuk modifikasi opini. Jadi modifikasi opini ini ada dasar untuk menjelaskan tentang pengecualiannya tersebut dan kita berhak untuk memberikan pernyataan terkait bahwa laporan keuangan itu wajar dengan pengecualian seperti itu. Nah, ada juga SA 706. SA 706 ini dia memberikan paragraf penekanan atau hal lain. Nah, contohnya misalkan auditor ini mendapati kalau di catatan 20 laporan keuangan perusahaan itu dia ada terkait sengketa pajak. Nah, untuk hal yang seperti itu biasanya tidak ada modifikasi opini. Jadi hanya berdasarkan dari untuk paragraf penekanan hal itu saja. Nah, kita bisa lihat nih di layar sebelah, kita udah punya isi-isi dari laporan audit, terutama di SA 700 ya. Berarti kalau yang kita bisa simpulkan, SA 700 ini biasanya berisikan struktur laporan audit dan juga beserta opininya. Lalu kalau SA 705 ini itu lebih yang ke arah memodifikasi opini juga beserta alasannya dan juga semua hal yang terkait di SA 700. Lalu juga SA 706 ini hanya berisikan paragraf penekanan atau hal lainnya seperti itu. Nah, sekarang kita langsung ke contoh praktik nyatanya aja nih. Misalkan saya sebagai auditor ingin menguji laporan keuangan Family Mart di Taiwan tahun 2025. Nah, kalau yang saya analisis dan juga saya dapati, itu ada dua akun yang paling beresiko. Pertama itu adalah akun persediaan atau inventory, dan yang kedua itu adalah akun pendapatan atau revenue. Nah, sekarang kita bahas ke akun persediaannya dulu. Nah, di akun persediaannya itu kita bisa deteksi kalau dia termasuknya ke jenis risiko bawaan. Kenapa risiko bawaan? Karena kalau yang kita tahu, Family Mart itu dia punya banyak beragam barang. Ya, jadi kita tuh benar-benar banyak ketatnya tuh untuk di cross check fisiknya tersebut karena dilakukannya itu setiap hari karena banyaknya beragam barang yang masuk setiap harinya seperti itu. Nah, itu juga mengacu pada control risk atau CR. Jadi ya tergantung pada pengendalian internal Family Mart ya. Karena kalau yang kita tahu Family Mart itu punya pengendalian internal juga yang cukup baik ya dari tahun ke tahun gitu. Jadi ini tergantung juga pada pengendalian internalnya di tahun 2025 mereka seperti itu. Nah,
auditor, sebagai seorang auditor, saya ini mungkin akan merekomendasikan mereka untuk melakukan aging analysis, yaitu untuk mengukur efektivitas manajemen stok mereka. Nah, kita langsung ke akun pendapatan atau revenue. Nah, akun pendapatan atau revenue ini juga risiko bawaan. Kenapa risiko bawaan? Karena yang kita bisa lihat, volume transaksinya mereka itu banyak sekali ya setiap hari. Jadi kita tuh bisa juga mengacu pada detection risk atau DR ya. Kenapa bukan control risk? Karena yang tadi saya sudah bahas ya, karena mungkin kalau dari tahun ke tahun yang kita bisa lihat, FamilyMart ini tuh punya pengendalian internal yang cukup baik juga ya. Jadi kita tidak terlalu membahas mendalam terkait tersebut karena tidak dijelaskan juga di laporan keuangannya. Tapi yang perlu yang paling diutamakan itu adalah detection risk kalau untuk di akun pendapatannya atau revenue. Karena apa? Karena itu dia adanya kesulitan semua dalam pengujian transaksinya ya dalam perharinya itu. Jadi terus juga pengujian dalam hal-hal kecil atau error itu juga bisa tersebar luas. Seperti itu yang saya bisa analisis terkait di laporan keuangan FamilyMart Taiwan tahun 2025. Oke, baik, kita ke pembahasan terakhir ya. Sekarang kita lihat ke berbagai macam kode etik seorang auditor. Nah, ada berapa macam sih? Nah, sesuai dengan kita mengacu pada SBA dan SPAPET, nah itu ada 5 macam. Yang pertama itu adalah integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian, kerahasiaan, dan juga perilaku profesional. Nah, terus yang menjadi pertanyaan itu adalah auditor itu biasanya melanggar kode etik yang seperti apa sih? Nah, biasanya auditor itu melanggar kode etik objektivitas. Nah, kenapa objektivitas? Nah, kita langsung ke contoh nyatanya aja nih. Ya. Kita bisa lihat pada kasusnya Aaron dan Arthur Andersen. Nah, kalian bisa lihat di layar sebelah saya, itu ada penjelasannya. Jadi, Arthur Andersen ini adalah kantor akuntan publik, yang dimana dia tuh bertugas ya di perusahaan energi Aaron, ya kan, untuk menguji laporan keuangan mereka dan semacamnya. Nah, tapi ternyata terlalu berhubungan dekat ya. Arthur Andersen ini terlalu berhubungan dekat dengan klien. Jadi mengakibatkan adanya merekayasa laporan keuangan si Aaron ini. Jadi laporan keuangan Aaron ini jadi tampak terlihat sehat ya. Jadi tidak secara asli dan itu secara rekayasa. Nah, akibatnya Arthur Andersen ini jadi bubar ya. Bahkan semua auditornya ini kehilangan pekerjaan mereka gitu. Jadi yang bisa kita simpulkan, yang bisa kita dapatkan adalah bahwa kita seorang auditor itu harus menetapkan prinsip-prinsip kode etik tersebut ya. Karena kalau satu kesalahan aja itu bisa membuat sebuah kekacauan ya di kantor akuntan publik dan bisa membuat reputasi seorang auditor ini jadi terlihat buruk di mata orang lain, seperti itu. Baik, itu dia penjelasan saya terkait materi audit di Audit News. Saya Jasmine Nadira Sabiha dengan NIM 23043111020. Izin pamit dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.